Dulu katanya, secara tradisional, hewan ini dikenal sebagai monyet hantu. Bahkan lebih dari itu, malah hewan ini dianggap sebagai binatang pembawa sial, sehingga kehadiran hewan ini dianggap cukup menakutkan dan mengganggu. Inilah Tarsius tarsier. Tarsius mempunyai mata bulat besar dengan gerakan menyamping dan dapat melompat secara membalik 180 derajat. Karena keunikan yang dimiliki hewan tersebut, menjadikan hewan ini terus diburu untuk diperdagangkan secara ilegal sebagai pet atau hewan peliharaan, terutama di wilayah Sumatera. Tarsius mendiami hutan sekunder dan lahan perkebunan dari dataran rendah sampai ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Di samping itu, juga mendiami semak belukar. Tarsius sering ditemukan pada rongga pohon kayu, rongga yang terbentuk di antara pohon bambu yang rapat. Habitat yang disukai adalah hutan hujan tropis yang memiliki sumber air yang banyak sehingga mendukung ketersediaan makanan, dan juga dapat dijumpai di hutan-hutan sekunder, yaitu kebanyakan di pohon-pohon yang berukuran kecil dan sedang. Pada habitat aslinya, terdapat beberapa predator, di antaranya kucing hutan, ular, beruang madu, dan musang. Tarsius termasuk hewan yang hidupnya nokturnal. Gerakannya sangat cepat, sehingga sulit diobservasi. Oleh karena itu, jumlah populasi yang akurat sulit ditentukan. Akhir-akhir ini, banyak satwa dilindungi diminati untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah hewan tarsius, sehingga tarsius pun sekarang menjadi incaran bagi para pemburu dan penangkap untuk diperdagangkan. Pengambilan secara terus-menerus tanpa adanya usaha penggantian kembali memungkinkan keberadaan populasi satwa tersebut di habitat aslinya mengalami penurunan. Padahal, hewan ini dilindungi dan termasuk kategori rentan atau vulnerable tercantum di dalam CITES Appendix 2. Tarsius adalah salah satu primata endemik Pulau Sulawesi yang juga tersebar di pulau-pulau sekitarnya, dari Kepulauan Sangihe di sebelah utara hingga Pulau Selayar di sebelah selatan. Terdapat lebih dari 16 populasi tarsius yang tersebar di Sulawesi yang dapat digolongkan menjadi spesies berbeda. Seluruh jenis tarsius hidup secara alopatrik atau berada dalam lokasi geografis yang berbeda. Hal ini menyebabkan setiap jenis tarsius memiliki lokasi sebaran geografis dan tipe habitat yang berbeda, sehingga hilangnya satu spesies dalam satu habitat tertentu yang menyebabkan hilangnya satu spesies dari tarsius. Salah satu lokasi penyebaran tarsius adalah Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Tarsius di Pulau Buton tercatat pertama kali ditemukan pada tahun 1999. Secara umum, tarsius di Buton dimasukkan ke dalam spesies Tarsius tarsier dan digolongkan sebagai satwa vulnerable. Di sisi lain, tarsius di Pulau Buton telah lama terisolasi dari pulau utama yaitu Pulau Sulawesi dan memiliki akustik yang berbeda dengan spesies yang ada di Pulau Sulawesi, sehingga dicurigai jenis tarsius di Buton merupakan jenis yang berbeda dengan yang ada di pulau utama dan statusnya dapat dinaikkan menjadi endangered. Dari 14 spesies tarsius dunia, sebanyak 13 spesies terdapat di Indonesia, 12 spesies terdapat di Pulau Sulawesi, dan beberapa pulau di sekitarnya. Contohnya seperti Kepulauan Sanghai dan Talaut. Pulau Buton dan Pulau Peleng memiliki 14 spesies tarsius, sedangkan di dunia memiliki 3 genus, yaitu yang pertama ada genus Tarsius, yang kedua genus Sapalopacus, yang ketiga ada genus Charlito. Genus Tarsius berasal dari Sulawesi, genus Sapalopacus berasal dari Sumatera, Bangka Belitung, dan Kalimantan. Yang ketiga genus Charlito yang berasal dari Filipina. Nama-nama lokal Tarsius. Yang pertama ada Podi. Podi berasal dari suku Tolaki, Sulawesi Tenggara. Yang kedua ada Wengu yang berasal dari suku Morenene. Yang ketiga Balau Cengke yang berasal dari suku Makassar. Yang keempat ada Using, Tangkasi, dan Tandabana yang berasal dari Sulawesi Utara. Yang kelima ada Tenggahe yang berasal dari Sangir.
Yang keenam ada ngasi, kulawi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Yang ketujuh ada tengkeda yang berasal dari Badak. Yang ke-8 ada tanda Bonapaso yang berasal dari suku Wanasiling. Yang ke-9 ada Lakasindik yang berasal dari Banggai Kepulauan. Yang ke-10 ada Karabuku Singapura yang berasal dari Bengkulu. Yang ke-11 ada Karabuku yang berasal dari Lampung. Yang ke-12 ada Palele yang berasal dari Belitung, Mentilin atau Bangka. Yang ke-13 ada Mentiling Inggit, dan Lingseng yang berasal dari Ngaju. Yang ke-15 ada Page yang berasal dari Tindung. Yang ke-15 ada Kebuku yang berasal dari Karimata. Yang ke-16 ada Singganule yang berasal dari Kutai. Yang ke-17 ada Tempiling yang berasal dari Kalimantan Barat. Dan yang terakhir ada binatang hantu atau Simpali yang berasal dari suku Melayu. Perilaku tarsius ada 3. Yang pertama monogami, yang kedua teritorial, dan yang ketiga insektivora. Monogami artinya tarsius hidup dengan pasangan yang tetap dalam satu kelompok yang terdiri dari jantan dan betina dewasa, tarsius muda, dan anak. Teritorial artinya tarsius mengeluarkan suara untuk menandai keberadaan pada awal hingga akhir malam. Insektivora artinya makanan utama dari tarsius merupakan serangga hidup. Sedangkan peran tarsius secara ekologi yaitu karena makanan tarsius yaitu berbagai jenis serangga, sehingga tarsius sendiri berperan sebagai pengendali populasi serangga baik yang hama maupun hidup. Selain itu, pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa lokasi sarang tarsius dipenuhi dengan berbagai jenis liana atau tumbuhan lain atau akar gantung yang saling mengikat sehingga dapat menjadi tempat berlindung tarsius dari berbagai macam gangguan seperti gangguan predator dan juga termasuk manusia. Sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan respon tarsius terhadap manusia secara langsung. Namun, penelitian mengenai respon tarsius terhadap gangguan telah beberapa kali dilakukan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tarsius bisa hidup sangat dekat dengan manusia, walaupun terjadi perbedaan pada kepadatan populasi dan luas wilayah jelajah dibandingkan dengan tarsius yang berada jauh dari gangguan manusia. Tarsius yang berada dekat dengan gangguan manusia cenderung memiliki kepadatan populasi yang lebih tinggi dan memiliki wilayah yang